Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sini boleh, sini boleh. Udah siap? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Ya emang untuk cuaca bulan ini itu nggak menentu. Sekarang ini apa? Untuk waktu pun jam 5 udah kelihatan udah kayak jam 6. Mungkin bagi kalian yang terbiasa menyetel alarm sholat subuh jam 5 biasanya kelihatan apa seperti apa mau bentar lagi mau berangkat, atau yang udah terbiasa setelah jam 5 5.15 5.30 5.45 6.00 kalian bangun jam berapa? Yang mana? 6.00 6.15 di itu ya, perpanjang ya? Nah ini tadi berhubung harinya pas hujan, terus di apa dekat daerahnya Pak Heri itu banyak pembangunan gorong-gorong, itu jadi membuat apa cuacanya nggak menentu. Seperti ya, kalau panas itu debunya menyerang, tapi kalau kayak gini nggak adem. Oke, baik. Untuk materi kali ini tentang keamanan dan etika digital. Tadi ke Pak Milad di apa materinya tentang apa? Struktur perusahaan. Oke, baik. Untuk yang tugas kemarin itu ada yang belum? Yang buat apa? Review itu komentar dari apa? Beberapa bisnis. Udah? Ada yang belum? Nah, itu ada keterpautan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang keamanan dan etika digital. Mungkin dari kalian untuk melakukan keamanan seperti hati-hati ngeklik sembarangan, yang seperti biasanya apa download apa aplikasi gratis, software crack. Mungkin ada yang pernah sampai berencana beli software Microsoft, beli Office, beli Windows, beli enggak apa sesuaikan kantong budget mahasiswa, beli apa download crack. Ada yang pernah menginstal aplikasi dari komputer yang berbayar, crack-crackan. Biasanya kalau kalian download crack terus nanti diinstal, langkah selanjutnya apa dari komputer itu? Mematikan antivirus, selanjutnya di unprotect, terus Windows firewall-nya ditutup atau dibuka. Terus ada pernah apa emang ngakses situs tertentu tapi menggunakan VPN? Ada yang pernah pakai VPN? Siapa? Ayo ngaku. Ayo, siapa yang pernah pakai VPN?
Nggak ada? Siapa? Mas ya? Lah, untuk tadi yang apa? Download apa? Install aplikasi komputer, terus pakai crack, terus dimatiin antivirusnya. Kenapa kok harus matiin antivirusnya? Pernah? Ini mbaknya udah pernah install aplikasi? Dulu di SMA atau SMP pernah ada pelajaran komputer? Pernah? Sampai mana belajarnya? Pernah ngikutin PC? Makanya udah laptop semua ya? Masih komputer? Masih komputer? Ngikutin PC bagaimana? Soalnya katanya itu kalian itu gen A, gen Z, yang masih dari ini. Kalau gen A itu mereka lahir cepat, udah di pegangin HP, pegangin laptop, pegangin TV. Kalau kalian gen Z lahir cepat dipegangin apa? Tancapnya apa? Tancap lagi. Stop kontak. Tancapnya. Itu biasanya kalau waktu kecil apa? Yang stop kontak itu mungkin di inkubator ya. Dan itu biasanya yang apa? Terus apa lagi? Dari beberapa kemarin Pak dari melakukan penelitian di sekolah-sekolah itu terutama anak SMP, SMA itu terutama yang anak SMA itu mereka kebingungan menyalakan PC. Pak ini pertama kali menghidupkan PC di tekan yang mana ya Pak ya? Tahu. Tapi yang sekarang ini mereka yang nggak bisa PC tapi HP-nya itu sekelas iPhone. Itu kendalanya di mana? Mungkin dari kalian, mungkin tadi ada yang dipelajari tentang kebutuhan sama kebutuhan primer sama sekunder. Seperti pertama kali kalian waktu mau berangkat kuliah itu lebih pilih beli iPhone dulu atau beli laptop dulu? Laptop dulu. Buat tugas sekolah sekarang ini. Pertama, sekarang ini kan apa? Zamannya apa? Kuliah daring, ya. Seperti di UT itu mereka itu harus apa? Minimal harus punya laptop dulu walaupun emang tujuan sekolah KSK itu membantu meringankan mahasiswa yang apabila kuliah reguler minim biaya, tapi kenyataannya minim biaya pun harus punya laptop dulu, ya. Ya itu laptop juga masih kurang, tambah lagi pakai langganan WiFi, dimana satu bulannya itu ini paling murah itu 100.000. 100.000 itu tidak tertentu providernya mana aja. Itu paling murah itu kemarin 130 itu cuma bisa 3 perangkat aja. Oke. Untuk tadi tentang pertanyaan saya tentang cara menginstal dari aplikasi komputer, mungkin tadi dari mbaknya punya komputer di rumah? Enggak. Ini mbak ya? Laptop? Punya? Pernah menginstal aplikasi?
aplikasi apa yang diinstal pertama kali? Mungkin dari masing-masingnya cuma mungkin misalnya cuma klik nek aja Pak. Install game host mungkin yang setting ya Samsung apa terus Land Zombie nah install game. Dan biasanya kan kalau install game itu ada kayak security sama serial number, terus masukin crack supaya bermainnya itu lama ya. Terus itu menginstal ini Office ini seperti ini. Ini activated Windows. Itu tandanya ini Windowsnya itu masih gratis. Ini terkena. Ini bisa diakalin pakai NS apa itu. Nah, ini belum tahu. Kita rekokan ini belum ada waktunya. Mungkin dari kalian pernah ngalamin aktivitas Windows? Kalian terus setelah ini download apa? Windows Server. Oke, selanjut. Nih, pengertian keamanan dan etika digital, di mana keamanan digital itu perlindungan data perangkat dan sistem dari ancaman. Selanjutnya kalau etika digital itu norma yang harus dipatuhi untuk menghormati hak dan privasi di ruang digital. Untuk keamanan digital ini dari seperti perlindungan data perangkat dan sistem dari ancaman. Mungkin kalau kalian yang suka main VPN atau pakai WiFi itu tetangga atau WiFi ini kuliah ini pun juga agak aman, yaitu nanti MAC address kalian itu bisa kerekam ke server pusat. Ini Pak Eri belum nggak install kayak ya, nggak nginstal yang mendeteksi berapa perangkat yang terkoneksi ke satu jaringan WiFi itu. Itu biasanya nanti bisa di remote dan lain-lain. Mungkin dari kalian yang sering pakai ini Windows Security. Kalau di Office 2010 ke atas itu security-nya udah ada sendiri. Terus biasanya dari kalian juga kalau menginstal komputer biasanya ditambahin seperti software lagi seperti Avast, terus Avira, bukan Bu Avira. Tahu kan antivirus Avira? Ya. Antivirus yang paling kamu tahu apa? Smada. Kalian tahu Smada itu yang bikin orang mana? Ya? Nggak tahu. Sejarahnya Smada nggak tahu. Orang mana? Itu belum tahu. Ada. Tahu apa sejarahnya kenapa dinamain Smada? Belum ada SMA mana? Kalau disingkat biasanya sebutannya apa? Masa. Terus baik. Kalau disingkat kalau SMA 1 Kudus kan Semansaku.
kalau SMA itu SMA 1, SMA 1 itu kalau nggak masih kan kata-kata Semadan itu SMP dari SMA 3 yang dulu yang bikin itu alumni SMA 3 Semarang. Katanya ada pernah isu itu SMA 3 Semarang Semadan itu apa? Mungkin kalau Semadan itu biasanya kalau ada apa, misal itu terus ada aplikasi yang mencurigakan, biasanya ada yang hidden terus nanti hiddennya tinggal dibuka. Tapi biasa belum tahu sih untuk yang Semadan sekarang ini udah kemarin atau belum. Ya itu biasanya kamu otomatis ngeran setting setiap kali buka itu aplikasi apa yang dibuka. Itu biasanya bisa setting aplikasi yang bisa menggerakkan yang pertama. Itu biasanya kalau aplikasinya dibikin berjalan pertama itu yang memakan pertama kali itu RAM-nya itu bekerja. Pertama yang kalau kalian yang RAM-nya kecil itu sangat terganggu di bulan pertama. Mungkin kalau terus selanjutnya dari ini kalau dari Windows-nya apa? Office 11 atau 10? Security-nya seperti ini biasanya. Ini biasanya ini ada yang namanya ini biasanya kalau kalian di laptop kalian ada kayak aplikasi aneh, ini selalu mendeteksi. Selanjutnya ini kalau kalian udah login ini ada, terus ini firewall network ini biasanya kalau kalian akses wifi ini biasanya kalau yang apa sering berbagi kayak dulu kalau di SMA pasti pernah diajarin kayak apa berbagi berdasarkan LAN, satu LAN. Mungkin anak TKJ ada deh? Enggak ada anak TKJ. Mungkin kalau anak TKJ yang apa sharing koneksi ini ada Mahir. Selanjutnya apa yang apabila terjadi kalian lakukan seperti ini, nah ini ada perlindungan dari apa ransomware. Nah ini biasanya kalau kalian mau menginstal crack, biasanya kalian ini dimatikan, ini langsung ada pesan, ini dimatikan. Nah, ini baru setelah dimatikan ini langsung kalian filenya itu di zip di unrar, betul? Pakai WinRAR. Kalau udah kebuka RAR-nya itu biasanya kalau ini masih kalian on kan itu hilang, keganggu buat menginstal aplikasi. Mungkin nanti kalian juga perlu menginstal mematikan ini saat menginstal SPSS. Udah ada rencana menginstal SPSS? Belum. Nanti biasanya main ini. Kalau biasanya ada aplikasi cracknya. Nanti ini kalau sudah ini di on kan buat proteksi aja. Jadi biasanya kalau ini udah kamu matikan, udah selesai, itu udah aman ya. Itu tadi intermezzo tentang komputer. Mungkin kalau dari HP kalian security-nya biasanya kalian tambahin apa? Pesan seperti
kayak aplikasi kalau dibuka orang nanti ada fotonya, foto terus di email ke emailmu, pernah pakai itu? Terus kombinasi password. Mungkin ini nanti nggak ada mata kuliah kriptografi. Kalau mungkin kalau ada mata kuliah kriptografi bisa diajarin melakukan enkripsi kode. Mungkin pesan yang kalian mungkin pesan cinta dienkripsi ke pacar kalian. Nanti kalau pacar kalian mau membuka tinggal kasih security kodenya. Ini dibuka. Itu ada aplikasi ada mata kuliahnya itu. Terus seperti pesannya itu hasil karya kalian itu dikasih watermark. Pernah tahu istilah watermark? Watermark itu biasanya kalau di YouTube itu biasanya di tengah-tengahnya itu dikasih kayak logo instansi. Itu juga buat mengamankan dari karya kalian dari plagiasi. Selanjutnya ini yang ada mata kuliah pengantar teknologi informasi TTI praktek udah sampai diajarin Turnitin. Nanti kalau Turnitin itu nanti belajar tentang plagiasi. Nanti biasanya kalau kalian belajar Turnitin nanti kalian cukuplah memperdalami literasi kalian buat melakukan parafrase. Oke. Mungkin nggak asing ya tentang ancaman keamanan digital seperti istilahnya malware buat dapat merusak perangkat atau mencuri data. Terus phishing upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan cara menipu pengguna. Terus ini ransomware itu malware yang mengunci data pengguna dan meminta tebusan untuk mengaksesnya kembali. Ini biasanya mengakses kembali itu seperti iklan di aplikasi itu biasanya seperti yang ransomware itu biasanya yang pakai itu biasanya aplikasi judi online itu biasanya pernah itu ya juga ada unsur ransomware-nya itu buat otomatis buat ngeklik. Terus apalagi yang malware itu biasanya kalau dulu zaman dulu di Pak Heri itu virusnya itu sederhana seperti virus gambarnya artis Mona Lisa. Nanti laptop kalian itu blank putih, ada fotonya Mbak Mona Lisa, itu nggak bisa apa-apa. Terus ada sebuah pesan teks, plain text. Kalau seandainya kalian ngeklik itu nanti semua laptop kalian itu semua error, hilang semua. Nanti cara terakhir ya biasanya diinstal ulang ada. Terus untuk phishing ini pernah kejadian? Ini tak kasih contohnya di Telegram ini adanya. Ada yang punya Telegram akun? Ada. Ini terutama ini di akun seperti lowongan kerja ini. Nah, ini seperti ini juga termasuk phishing ya. Ini soalnya ini lihat aja pesannya itu
merekrut karyawan tapi sekelas BUMN kok ngeselnya SMS gini, pesan gini. Seharusnya itu BUMN itu mereka punya website sendiri dan udah dikasih Erick Thohir websitenya sendiri seperti lowongan CPNS itu udah dibangun gitu. Tapi ini masih banyak lagi yang besar seperti ini. Ya mungkin dari kalian kalau ini juga termasuk di sini biasanya. Terus kalau Razember itu gini. Lah ini kalian pernah buka website kayak gini? Terus ini lari ke sini? Itu juga dikasih juga malware. Itu biasanya kalau lah soalnya apa? Dari mereka dia website ini dapat penghasilannya itu dari mana ya? Dari iklan itu. Iklan itu biasanya apa? Otomatis ngeklik. Lah emang apa? Emang semua kalian nggak butuh pengen mengakses aplikasi-aplikasi ini seperti ini Corel Draw. Pernah install ya Corel Draw mungkin? Ada? Ada yang pernah menginstal? Pernah menginstal. Nanti setelah ini kalian mungkin coba iseng-iseng melamar kerja di konten kreator di bagian printing mungkin ya. Syarat utamanya kan bisa Corel. Nanti kalau ditanyain bisa menginstalnya, Mbak? Gimana jawabannya? Ya emang, soalnya itu gratis. Kalau nggak ribet ya beli yang versi berbayar. Nanti nggak ribet. Iya. Tapi kenapa ya? Itu bayangkan saja kalau masnya yang bikin, kalau di crack bagaimana? Bikin Corel, mungkin sakit hati kan? Karyanya di crack sakit hati. Lah, itu tadi istilah Razember itu seperti itu, istilah singkatnya. Tapi kalian harus hati-hati, jangan sampai ada data sensitif di kalian masukkan seperti tadi iklan phishing tadi, web link phishing tadi. Jangan kalian masukkan yang namanya nomor belakangnya dari kartu kredit. Biasanya kan ada kartu kredit atau kartu debit, ada yang nomor kode unik di belakangnya. Jangan dimasukkan. Terus biasanya yang sensitif lagi, kalau ada link nanya nama ibu kandung, betul? Ada yang pernah dengar? Jangan sampai masukkan data sampai ada yang menanya nama ibu kandung kalian. Ada pernah? Biasanya kalau bank, biasanya kalian mengisi data itu nama ibu kalian atau nama bapak kalian? Nama ibu lah itu nanti mengarahnya ke
m-banking kalian. Ya. Hati-hati. Ya, ini ada ini McAfee, mungkin ada yang pernah install ini McAfee. Sampai mungkin dari biasanya yang paling unik itu biasanya cewek-cewek itu biasanya semua antivirus di laptop itu sampai 5 jenis diinstal semua biasanya. Buat apa Pak? Buat apa keamanan Pak? Nanti laptopnya lemot. Yang disalahin laptopnya. Nah ini langkah-langkah melakukan keamanan digital. Yang pertama pasti gunakan kata sandi yang kuat. Itu biasanya kalau kalian sekarang ini kalian waktu sign up sebuah situs itu sekarang ini mereka udah menggunakan beberapa kombinasi di mana kombinasinya ada yang mereka apa? Menggunakan ada yang pertama huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Itu biasanya ada yang tanpa simbol. Gimana? Dari mbaknya biasanya kombinasinya apa? Huruf sama angka, dikasih tahu ya. Password. Walaupun kalian bikin website namanya password itu, mereka passwordnya pun pasti ada simbol asterik, titik, tapi nggak ada yang dilihatkan kan. Kalau kalian mendaftar ke situs biasanya bagian password itu, kalau kalian input itu biasanya nggak kelihatan. Dan ada yang dikasih fasilitas gambar mata, nanti kalau diklik kelihatan password. Soalnya itu etika dari keamanan digital itu, kalau kalian bikin website itu yang namanya password sampai tersimpan di database, itu password itu enggak sampai kelihatan. Itu biasanya udah dienkripsi. Kalau kalian bikin website di bagian passwordnya itu kelihatan, yaitu website kalian enggak bagus. Nanti bakal dijauhin yang semangat menggunakan. Ya. Ini biasanya ini kombinasi huruf, angka dan simbol. Terus apalagi kelemahannya kalau menggunakan kombinasi ini biasanya orang lupa. Jadi masnya ada yang selalu ingat password, ada yang sering lupa? Siapa? Udah? Pakai kode kombinasi A, B, C, D sampai dibalik sering lupa? Sering? Enggak disimpan di kotak atau not passwordnya mengakses Facebook ini, Twitter ini, TikTok ini apa sama semua? Sama semua? Nah, selanjutnya setelah kata sandi itu autentikasi. Sekarang ini semua aplikasi udah ada autentikasi, seperti Google dulu zaman pertama kali Pak Heri pakai menginstal membuat email Gmail itu nggak harus konfirmasi HP. Sekarang ini kalau kalian mau login komputer, orang biasanya harus bawa HP. Kalau dulu enggak. Sekarang ini kalau bikin email harus punya nomor kontak pribadi. Kalau kalian mungkin nanti ditugaskan di mungkin Dukcapil mungkin ya. Dukcapil tolong buatkan semua orang itu akun email masing-masing. Itu kalau zaman dulu itu masih mudah. Tinggal sign up jadi. Tapi sekarang ini bikin sign up satu email itu minimal mengorbankan satu nomor HP. Lah itu yang membuat sales kartu itu paling laris itu. Membuat penyedia jasa pembuatan akun email. Bener kan? Dari mbaknya bikin email pakai nomor HP? Ada menginput nomor HP?
pribadi, email kampus. Ada? Udah punya email kampus? Ada. Email pribadi ada? Email DNF? Biasanya kalau kalian punya install Mobile Legends, mainnya apa? Mobile Legends? FF. Berapa akun? Satu. Kalau Pak Heri itu dulu itu ada yang namanya COC. COC itu dulu yang mania itu mereka bikin email itu 1000 atau 10 lah. Itu nanti biasanya yang satu email itu biasanya dijual. Nah itu biasanya bikin emailnya itu pun bukan email khusus tapi email yang namanya alay. Biasanya kalau dulu itu apa? Ayo yuk indah selalu. Terus apa lagi? Boy. Pernah dengar dulu kata-kata itu? Emang zaman apa? Beberapa 10 tahun yang lalu emang seperti itu ya. Alay semua. Nah ini ada autentikasi selanjutnya perbarui perangkat lunak secara berkala untuk menambal celah keamanan. Selanjutnya jangan membuka link atau lampiran asing seperti tadi. Link asing. Mungkin ini kalian pernah di WA dapat uang apa? Menangkan lomba SMS, menangkan lomba, ada linknya. Ya, itu juga apa? Juga dianggap tadi phishing juga. Seperti ngeklik link APK dari WA. Itu biasanya kalau kalian menginstal aplikasi APK di luar Play Store, itu biasanya HP kalian selalu memberikan notifikasi mengizinkan aplikasi dari luar, benar? Biasanya kalau APK itu biasanya terutama buat kalian yang latihan membuat aplikasi HP. HP itu biasanya kan nanti installnya dari aplikasi HP sendiri, nanti formatnya .apk. Itu biasanya itu buat keamanan. Itu biasanya kalau di Play Store sendiri sekarang ini kalau mau mempublikasikan aplikasi itu harus semua syarat dari aplikasinya itu udah terpenuhi keamanannya. Tapi kebanyakan banyak aplikasi yang apa? Mungkin baru rilis jelek, itu banyak yang dipublis di Play Store. Tapi beberapa tahun kemarin itu yang jelek itu biasanya udah dihilangkan dari Play Store. Sekarang ini dari Play Store itu banyak pesaingnya yang penyedia jasa aplikasi seperti dari apa? Xiaomi pun punya sendiri. Betul. Selanjutnya setelah jangan membuka link itu melakukan backup data secara berkala. Sekarang ini menterinya itu udah ganti. Menterinya ganti siapa? Yang bagian komunikasi. Menterinya dulu kan pernah bermasalah tentang namanya sebuah negara itu kena datanya itu dibocor tapi tidak punya yang namanya backup. Siapa itu? Sekarang ini ganti siapa? Lah itu untuk Putih Hafid tahu itu dulu itu apa reporter atau itu pembawa acaranya atau yang liputan berita Metro TV Putih Hafid. Sekarang nama menterinya itu Menteri Digi Komunikasi dan Digital. Seperti jurusan kalian kan enggak bisnis digital, jadi kalian apa keluar mana-mana jurusan apa bisnis digital, ada digitalnya kan keren.
Tapi jangan cuma nama, tapi harus dengan didasari dengan keahlian. Keahliannya itu sering membuat menghasilkan karya, terus apa gitu, bukan cuma sebatas nama. Selanjutnya tadi setelah langkah-langkah keamanan, sekarang ini tentang prinsip dasar etika digital, di mana dalam etika yang pertama itu pasti respect dan sopan santun, menghormati orang lain dengan tidak mengirimkan pesan yang kasar atau menfitnah. Terus selanjutnya hak cipta dan plagiarisme, menghormati karya orang lain dengan tidak menjiplak atau mengklaim hasil karya tanpa izin. Yang selanjutnya itu privasi, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Ini dari kemarin tentang yang namanya respect dan sopan santun itu kemarin sudah tak kasih tugas mengulas komentar itu dari komentar yang bintang terendah. Kata-katanya itu ada yang tidak sopan tidak? Katanya seperti apa? Sampai kayak gitu. Terus itu reputasi dari yang kalian ulas itu bagaimana reputasinya? Instansinya? Mungkin contohnya yang paling banyak komentar buruk itu kalau di Kudus itu mungkin salah satu seperti kayak rumah sakit, ya udah rumah sakit seperti rumah sakit Asia. Ada yang pernah berobat ke sana? Pernah buka ulasan itunya? Pernah ada mungkin histori dari keluarga kalian yang terjadi kenapa-napa? Mungkin? Belum? Sudah membuka ini? Coba tak lihatkan ya. Ini ya. Ini yang paling terendah ya. Tapi beruntung ini tanggapannya itu udah direspon. Kalau dulu itu nggak ada responan. Ini berarti udah beranjak memperbaiki citra. Dari kemarin udah pernah, kemarin itu ikut acara yang webinar di Sergun. Ada ikut? Ada ikut yang pembicara yang pertama, yang masnya agak gondrong. Kemarin itu kalian ingat ya, rating minimal dari reputasi itu harus berapa? Mana? 4,7. Ya, itu dari kampus ini pun juga beberapa tahun kemarin itu mereka juga memperbaiki ini rating ini. Mungkin dari kalian juga, kalau kalian punya bisnis juga perhatikan ini rating juga ini. Soalnya ini biasanya terutama kalian yang berjualan dengan cara COD atau datang di toko. Itu biasanya kalau kalian, orang sekarang ini kan mencari mau beli sesuatu mungkin raket badminton, carinya di internet raket badminton, nanti mengarah ke Google ini. Mungkin nggak sampai. Biasanya kalau yang Google ini yang orang yang pengen lihat barangnya.
Kalau misal dia orang yang tidak pengen lihat barangnya itu biasanya mengarahnya ke Shopee dan lain-lain. Tapi kan terutama kalau ini kan biasanya orang yang langsung butuh. Biasanya. Terus selanjutnya kalau ratingnya itu rendah itu biasanya ada yang ditanyakan seperti pelayanan dan lain-lain. Seperti pelayanan rumah sakit ini itu emang yang pertama pun juga yang namanya citra dari instansi itu. Mungkin kayak kemarin itu SPBU Salam yang dari desas-desus orang itu sering mengisinya kurang. Terus dampaknya sampai sekarang kelihatan nyata. Setiap kali kalian mendekati SPBU Salam mungkin mau isi bensin pasti dari pikiran kalian lewat sini nggak usah skip aja. Nah itu jadinya efeknya orang yang mau mengisi itu selalu skip terus. Itu dampak dari reputasi ya. 4,4 ini masih tergolong kurang, harusnya itu 4,7, tapi ini udah sampai menanggapi. Nah ini sampai kejadian ada pasien yang BPJS tapi diabaikan. Mungkin dari kalau itu terjadi di kalian mungkin kalian bakal bagaimana? Tindakan pertama tapi diabaikan. Mungkin ada yang pernah kepikiran kayak gitu? Mungkin dari kalian dulu pernah meresahkan orang tua kalian, terus mengantar keluarga, terus dari rumah sakit nggak pernah ada pelayanan bagus. Ini lebih bagus ketimbang seperti rumah sakit Kartini di Jepara. Mungkin tahu rumah sakit Kartini di Jepara reputasinya bagaimana? Nggak tahu. Belum pernah dengar rumah sakit yang itu ya paling unggul di Jepara, tapi kenyataannya tindakannya itu terlalu ekstrim semua, terutama yang pasien yang gawat darurat itu biasanya. Nah ini seperti contohnya ini gara-gara tidak infus padahal kondisi habis kejang lemes, tapi datang cepat tapi nggak malah dijaga. Kalian kejet tapi dijaga, bagaimana? Marah tidak? Ya. Nggak marah. Hantam? Itu termasuk beretika tidak kalau menghantam itu? Coba itu mungkin ini tadi pandangan kalian jadi konsumen. Nah coba kalau pandangan kalian jadi pemilik instansinya, mungkin tanggapan kalian bagaimana? Jarno direspon minta maaf. Apakah bisa dibayar dengan minta maaf kalau sampai keluarga kalian meninggal? Tidak. Dulu itu ada yang sampai di tindakan Oke, itu tadi sebuah etika dari respek. Selanjutnya hak cipta dan plagiarisme. Sekarang ini
untuk hasil karya itu udah ada haki. Mungkin dari kalian yang nanti punya instansi seperti hotel, SPBU, terus dan lain-lain, itu kalian kalau pernah main ke hotel, terus ada dengar lagu musik di hotel. Lah itu kalau pihak hotel memutar musik itu biasanya mereka harus membayar royalti kepada yang pencipta. Soalnya mereka memutar lagu di instansi bisnis. Nggak boleh. Pernah dengar kejadiannya yang film SpongeBob yang ada lagunya Victory? Yang SpongeBob yang Victory itu kan dari yang menyiarkan itu Global TV. Lah, Global TV itu punya hak siar SpongeBob, tapi dia tidak mempunyai hak siar buat memutar lagu Victory. Kalau mereka pengen muter semuanya itu harus bayar royalti ke Victory juga. Tapi dampaknya kalau Global TV memutar SpongeBob yang itu, yang bagian musik itu biasanya dipotong. Dulu sih ada. Dulu kan belum pernah seketat kayak gini. Dari hak cipta, plagiarisme pun kalau kalian ini seperti saya mencantumkan gambar dari internet, itu pun harus ada hak ciptanya juga, harus izin juga. Tapi ini Pak Heri nyomot dari ChatGPT. Soalnya kalau dari ChatGPT itu belum ada hak ciptanya. Oke, selanjutnya ini tentang privasi, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Seperti kalau dari sekarang ini kejadian mengumpulkan KTP sama KK. Itu biasanya yang punya data banyak seperti itu biasanya di kelurahan. Lah, kalau kalian jadi pihak kelurahannya punya KTP sama KK, itu biasanya kalian bisa digunakan buat registrasi nomor HP. Pernah meregistrasi nomor HP pakai KTP? Pernah ditanyain minta KTP-nya sama menyinkronkan KK? Kalau nggak dikasih identitas seperti KTP sama KK, biasanya nomor HP kalian nggak bisa aktif. Betul? Lah, terus untuk yang sales, penjual itu biasanya mereka mendapatkan data dari mana? Datanya orang dipakai. Ada yang pernah ngalamin atau pernah melakukan menggunakan data orang lain? Halo? Nggak pernah? Ada pernah melihat? Mungkin yang bapaknya kerja di Dukcapil, di kelurahan, terkumpul KTP sama kakak. Mungkin besok yang jadi HRD. Siapa yang cita-cita mau jadi HRD? HRD perusahaan. Tahu kan HRD? Job desk-nya? Buka lowongan, terus memimpin karyawan yang ketertiban karyawan, absensi, mengelola karyawan, selanjutnya merekrut, memperpanjang kontrak, terus memperhatikan karyawan yang membandel dan lain-lain, mengurus keuangan. Itu biasanya kalau kalian melamar kerja, itu kalian jadi HRD mungkin setiap kali membuka satu lowongan mungkin mendapatkan beberapa tumpukan file data. Lah itu dari datanya itu seperti ada foto kalian yang cantik-cantik itu, terus dari HRD itu kalau nggak kepake diapain? Kalian pernah pikir? Ada yang pernah sebelum
kemarin melamar di kuliah sini ada yang pernah mencoba melamar kerja? Mungkin gara-gara nggak keterima, ya udah tak kuliah dulu, mungkin ijazah SMA aku kurang nandes, tak kuliah dulu lah. Ada? Sekarang ini udah tahu info penerimaan Polri itu yang diutamakan itu dari SMA, terus nanti juga mengarah ke ada pertanian. Itu dari mungkin itu programnya Pak Prabowo, mungkin nanti prioritaskan ke itu yang subsidi pangan. Mungkin ada yang minat, mungkin mau jadi the next Halo Dik. Ini dari mbak-mbaknya mungkin ada mencari favorit Halo Dik? Enggak tipe-tipe Halo Dik. Enggak, aman Mas, enggak Halo Dik Mas. Jadi masih ada terbuka peluang. Targetnya bukan Halo Dik. Oke, selanjutnya untuk perilaku etisnya yang di dunia digital seperti menghormati privasi orang lain, menjaga konten yang dibagikan, menghindari cyberbullying. Selanjutnya, tanggung jawab pengguna digital, di mana verifikasi informasi sebelum menyebarkan, terutama terkait berita atau informasi yang berpotensi menyebarkan kepanikan dan misinformasi. Selanjutnya, menggunakan platform dengan bijak dan memahami kebijakan dan aturan platform serta laporkan jika ada tindakan yang melanggar aturan atau mengganggu kenyamanan. Selanjutnya, menghindari konten yang terlarang, tidak mengakses atau berbagi konten ilegal. Selanjutnya, pentingnya literasi digital, di mana menghadapi era digital, pemahaman tentang keamanan dan etika digital sangat penting untuk menghindari ancaman dan menjaga ruang digital yang sehat. Selanjutnya, pentingnya membangun reputasi positif jejak digital seseorang dapat mempengaruhi peluang karir dan hubungan sosial. Selanjutnya, untuk rangkumannya, di mana keamanan dan etika digital itu adalah komponen dunia maya yang di mana lingkungannya itu bisa untuk melindungi ancaman kita dari serangan digital supaya menciptakan aktivitas online yang positif dan saling menghormati. Oke, ini masih tadi mulainya jam berapa? 9.30. 9.30. Harusnya selesai jam berapa? 11. Oke, ini berhubung masih ada 30 menit, bisa keluarkan kertas kalian. Ini tak kasih tugas ini tentang di mana simulasi penyebaran hoax dan dampaknya. Ini nanti kalian itu mencari salah satu contoh berita hoax ya, mungkin dari beberapa bulan ini atau tahun ini yang paling marak itu apa saja. Ini buat simulasi dampak dari penyebaran berita hoax atau informasi palsu. Selanjutnya, tugas dan laporan itu menjelaskan bagaimana berita tersebut menyebar dan strategi atau teknik atau memverifikasi informasi sebelumnya. Ini cukup, ini jawab pertanyaan sampai 4 ini. Ini cara.
sepotong ya. Udah saya nggak tak fullin. Nih, kalian nanti cari di internet, mungkin berita hoax-nya itu sekarang ini kan apa? Mungkin ada kejadian pilkada, pasti berita hoax kan banyak. Terus kemarin itu ada pernah dengar kejadian seperti apa? Makanan mungkin buat menghancurkan reputasi sebuah restoran. Mungkin seperti kalau kejadian apa bakso Afung yang dulu itu ada kejadian seorang konten kreator makan babi, tapi itu benar. Tapi dampaknya sampai mangkoknya itu dipecahin. Nih, nanti kalian ditulis di kertas, nanti dikumpulin. Ini contoh analis dan strategi dan penyebaran media sosial ini. Kalau nanti kalian judulnya cari di internet, nanti di analisis berita tentang mungkin vaksin kemarin itu banyak hoax, katanya seperti dokter Terawan itu mengeluarkan berbanyak pernyataan itu katanya yang kena penyakit itu kemarin COVID itu katanya bisa sembuh sendiri. Itu hoax atau enggak? Terus selanjutnya ini deskripsikan ini jenis hoax, platform penyebaran itu pakai apa, tipe pesan, target pembacanya itu disasarkan buat siapa. Ini di nomor 2, ini 1 judul deskripsi simulasi. Nomor 3 ini proses penyebaran bagaimana yang kamu ketahui. 4 akibat dari penyebaran hoax. Menurut pendapat kalian yang 3-4 ya, dampaknya itu bagaimana? Terus untuk pertemuan minggu depan udah diarahin buat UTS. Ini dari pertemuan ke-7 ya? Ini pertemuan ke-berapa? 7. 8-nya itu UTS. Kalian UTS-nya mau tes atau kerja di rumah? Bikin konten? Siapa tadi yang bilang minta bikin konten? Laki. Yang kayak kemarin mau ini udah bentar, ini tak kasih caranya, tapi kalau enggak kalian bisa searching di Google berita hoax-nya itu yang booming itu apa, atau yang kalian tahu mungkin tentang berita hoax tentang kuliner apa, terus nanti berita kuliner tentang kesehatan. Terus berita hoax tentang kejadian mungkin kecelakaan. Terus kemarin ada yang berita kalau di Semarang itu kan Usum Kreak, tahu Kreak? Mungkin ada yang nggak ada yang begituan, mas-masnya?
Nah itu biasanya kalau ada kreak itu biasanya sering kali ada isu hati-hati lewat sini apa nanti banyak begalnya. Nah terus dari berita itu benar-benar apa diklarifikasi dulu atau dibenarkan dulu atau benar kejadian. Kalau itu disebar itu kejadiannya dampaknya mungkin orang seperti kalian yang kerja shift malam ikut takut. Udah paham? Buat apa? Ini kalau Pak Heri ini udah tak siapin pakai bar 24. Kenapa kok tak minta pakai kertas, pengen lihat tulisan kalian itu bagaimana, cantik-cantik atau enggak tulisannya? Apa tulisan kalian memperhatikan tipografi yang nanti sekali tulis itu fontnya muncul Times New Roman? Nah, mungkin berita sebuah berita hoax tentang makan daging kambing yang bisa darah tinggi. Ini ada dampaknya. Orang-orang mau beli sate jadi takut. Terus apa lagi? Mungkin dari hoax di Kudus. Seperti katanya orang-orang yang penjual bakso Malang yang dekatnya itu yang Barongan itu pertigaan kalau mau ke Barongan dekat masjid itu katanya itu pakai penglaris itu juga hoax atau bukan? Oke, masih ada 30 menit. Ada yang mau ditunjukin tadi udah? Apa mau liatin lagi? Ya. Udah ngopi belum? Belum. Kalau itu tadi Pak bawain sebutnya. Nanti sebelumnya di boleh. Cocok Pak. Di sini kan belum ada kantin. Iya sih. Sekarang ini
yang review komen ulasan itu ada yang terindikasi ujaran kebencian. Mungkin dari kalian mungkin itu usaha kalian di komen ya. Sampai ada yang isu mungkin dari ayam, ada yang isu sampai kritik apa jadi tikus, ada yang komen itu. Terus pelayanan tentang pelayanan mungkin. Terus sampai ada yang isu pakai notaris ya kan. Kalau mungkin mau terus mungkin makan membeli apa ya soto jatmi belum pernah ke sana isu belumnya apa di soto jatmi pegawainya biasanya kalau mengkalkulasi itu sering apa enakan sendiri. Ada yang pernah gitu mungkin beli makanan sering apa notalnya itu sembarangan terus sampai kejadian seperti itu sampai diposting. Ini sudah? Oke.
Lalu mungkin ini untuk nanti jadi pengen mau apa kuliah di lapangan. Mungkin nanti kalau pertemuan ke-12 atau 13 ini tak aja, tapi itu tempat T nanti bisanya eksekusinya habis jam habis Jumatan jam 1. Sekalian lihat pekerjaannya itu ganti shift. Ini tak perlihatkan. Nanti tak coba tak tanya dulu sama tempatnya itu bisa ndak buat apa. Lah ini nanti ke namanya itu SPBU Modern. Ini ada lowongan kerja, mungkin kalau mbak-mbaknya minat ini ada shift jadi operator. Nanti di rekomendasinya kasih nama Pak Heri kalau mau pengen nyambi. Tapi ini cewek, tapi kalau cowok coba aja, tapi kalau cowok shiftnya shift malam jadi operator. Nanti tak suruh di lapangannya itu dampak dari penggunaan subsidi tepat itu udah dari lingkungan sosial itu berdampak tidak ya. Dampaknya dengan menggunakan aplikasi itu dari orang yang mau membeli Pertalite itu berdampak tidak ya datanya. Foto apa? Soal ini. Ya emang ini kayak proyektor ya. Yang mana? Gimana? Udah dapat berita hoax apa? Mungkin dari masnya yang suka makan sate kambing tersebar berita hoax apa? Kemarin udah diklasifikasi sama Dokter Tirta kalau makan sate itu jangan kebanyakan kecap, santan dan lain-lain. Kalau nanti kejadian kalian darah tinggi yang disalahin kambingnya. Terus apalagi tadi itu saya tak tanyain itu seperti kayak soto jatmi. Soto jatmi itu di sini itu rame, tapi padahal di luar itu banyak berita hoax. Terus dari ramenya kalian pun juga penasaran kok bisa rame padahal banyak kritik kok. Betul? Restoran di Kudus yang banyak tersebar berita miring yang mana, tapi sampai sekarang ini masih rame. Mungkin dari kalian mungkin nanti juga jadi konsultan bisnis juga. Oh Pak, ini di luar banyak mungkin resto ayam penyet mungkin ya, atau Lombok Ijo. Lombok Ijo itu sepi. Pernah main ke Lombok Ijo Kudus itu? Sepi, rame yang di Semarang. Dampak catering ya, mainnya catering. Bangkrut. Ya. Banyak padahal ya di Kudus itu karakter konsumtifnya itu besar, tapi banyak resto yang tutup. Beda lagi kalau di Semarang. Di Semarang itu resto yang biasa-biasa saja itu masih ramai, walaupun dia jualnya di dalam gang. Mungkin ada ya kalian yang penasaran mungkin anak bisnis digital sering main-main mengamati bisnis digital. Nanti kerjanya nggak main di layar laptop aja loh ya, harus di lapangan juga. Mungkin ada kepikiran mungkin nanti habis lulus nanti kemana.
udah searching apa jurusanku itu linear dengan yang bagaimana, udah searching apakah bisa bisnis digital bisa mengarah ke apa lowongan kerja seperti HRD, apakah bisa, karena cari-cari, atau konsultan bisnis. Kalau digital marketing minimal harus bisa Photoshop sama Corel Draw. Gimana UTS-nya jadi bikin konten, yes. Atau apa ya, bikin konten ada dosen lain PTI bahasa Indonesia ada. UTS itu besok UTS-nya ada diumumin. Sudah boleh dikumpulkan. Kalau udah bisa apa? Ini jam 11 ya? Bisa pulang nggak apa-apa. Kalau mbaknya mau apa? Mungkin Jumatan. Mungkin kalau LDI kan biasanya ceweknya Jumatan. Lah itu tadi masnya LDI bilang apa aliran sesat itu hoax atau benar? Jadi harus klarifikasi. Apa pengen coba sholat di sana? Pengen lihat? Dulu Pak Heri juga pernah mencoba itu di apa LDI di Semarang, di Demak. Ya asik-asik tapi aneh. Yang buat ada isu seperti kalau kalian Jumat sholat di pel. Pernah dengar? Orang luar di pel? Orang luar di pel. Maksudnya orang luar sholat. Tapi dari pendapatnya mereka itu nggak seperti itu, padahal itu yang masjid kan harus suci setiap hari dipel gitu. Tapi anggapan kalian kan itu apa setelah ada saya ya dipel pas ngepasin. Oke. Ini ya kalau apa pengen shift jadi operator